seiring dengan perkembangan pariwisata kita. Jadi pariwisata, ekonomi kreatif, kesehatan mental, sumber daya diri. Paling tidak tahun ini kita berupaya untuk membicarakan ini sambil kita juga tunggu pendapat dari ACKE di Momang, anak geong, ipar, kesa, ende ema, inang, amang, seanggen, lava, Manggarai yang mungkin berdomisili di Pulau Bunga Flores atau di mana saja berada, mungkin Palatadang, Tanah Data. Perkenalkan, saya Mama Lila. Dan saya Bapak Leo bersama Om Pompi. Dan kakak Ade musisi dan kakak Adeng sebagai videografer kita. Ya, dari kawasan Ara Garden in Ruteng kami mengirimkan salam hangat. Ya, tabe momang latang sanggen taung ite di mana saja berada. Ya, mulai hari ini dan mudah-mudahan tidak halangan di waktu-waktu ke depan kami berdua dan teman-teman kami Kakak Adeng dan Om Pompi juga mungkin ada teman-teman lain nanti akan secara rutin untuk menjumpai Ende Ema, ACKE, Toa, Inang, Amang, Ipar di udara dalam podcast kita. Haju Ara, berbagi kisah inspiratif di bawah pohon ara. Teng 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 teng. Ya, karena ini perjumpaan perdana kita, mungkin kami perlu menjelaskan sedikit awalnya dan bagaimana tentang podcast ini. Ya, podcast Haju Ara ini mungkin mulai dari namanya Bapak Lewe, namanya apa Bung Asang? Namanya Haju Ara atau Haju Ara. Haju Ara? Haju Ara. Haju Ara. Bahasa apa itu? Haju Ara. Haju Ara. Haju Ara kan Haju kan bahasa Manggarai. Itu sering saya ngeton di Salang. Haju. Itu Haju artinya pohon. Dalam bahasa Manggarai. Nah, Haju Ara artinya pohon ara. Oke, berarti itu bahasa Manggarai bahwa Haju Ara pohon ara. Jadi biar terdengar ear catching Jepangan, maka Haju Ara keren ya. Podcast Haju Ara. Ya. Haju Ara. Kenapa namanya Haju Ara? Oke, kenapa Haju Ara? Kenapa Haju Ara? Kenapa namanya berupa pohon? Ya. Pertama karena kita senang hutan, ya. Kami senang hutan menjadi favorit kami. Kemanapun kami pergi selalu pergi ke hutan. Untuk entah berjalan-jalan, entah untuk selfie, foto-foto, atau memeluk pohon. Ya kan? Berun kalau itu kan memeluk pohon. Ya. Nah dari situ kami merasa ya oke lah kita lebih baik menggunakan menamakan podcast ini dengan Haju Ara. Dan kedua karena podcast ini memang tempatnya di Ara Garden. Berarti ada kaitan. Ara Garden ini kan Uma Duat Dite, ya. Jadi Uma Duat, kantor juga, apalagi ya sebagai tempat pertemuan meeting point ACKE. Tempat coak ganda arisan. Ya tempat yoga. Kumpul ya. Dan juga ya tempat ngobrol-ngobrol. Ya selain seperti ini juga sebagai tempat teman-teman kita bersama-sama untuk ngobrol. Nah. Dari situlah inspirasi kita
menamai Hajuara ini. Dan singkat ceritanya gini juga dulu kan, di Ara Garden ini dulu ada 2 pohon ara, dan pohon ara ini menjadi ikon tempat ini, ya, jadi menjadi ikon Ara Garden. Nah dari situ di tempat ini pun dulu ada 2 pohon ara, ada pohon ara. Nah pohon ara itu kata pemilik kebunnya ada laki-laki dan perempuan, dan yang laki itu Arakina dan Aralalong, Ara Inebai, Agu Ara Atarona. Laki-laki dan perempuan, dan kata dia yang laki-laki itu makannya buahnya bisa dimakan, dan yang perempuan buahnya tidak bisa dimakan, ya katanya. Terus ya. Tuan Boge. Pohon ara sampai lanjutannya cerita kenapa podcast namanya Pohon Ara. Lanjut cerita waktu pembangunan Ara Garden ini dulu, kita sering berkumpul di bawah pohon ara sambil ngobrol, sambil minum kopi, sambil bercerita tentang banyak hal, ya, baik itu yang serius maupun yang tidak serius, bahkan gosip tentang orang lain dan banyak hal, ya. Jadi dari situ ya sudah ya ini jadi inspirasi untuk kita, begitu ceritanya. Jadi secara alamiah setiap mau kumpul merapat di pohon ara. Ya, tapi nanti mungkin untuk sesi berikutnya kita berdiskusi di bawah, ngobrol-ngobrol di bawah pohon ara untuk sesi berikutnya. Pohon ara, gitu dijanji berarti tadi ada kaitan bahwa pohon ara itu semacam punya daya tarik, sehingga setiap kali kami mau ganda, mau joak, mau kumpul, mau apa, selalu di bawah pohon ara. Masing-masing bak kopi, bate teh, pasti merapatnya di pohon ara. Dan kemudian ketika Ara Garden ini dibangun juga letaknya berdampingan dengan pohon ara. Jadi masih dalam konteks di bawah pohon ara. Tapi sayangnya dari 2 pohon ara yang ada di sini, satunya kena lepas hati dan sudah mati. Tetapi kami sudah menanam yang baru. Ya untuk regenerasi lah. Gitu. Oke, terima kasih itu itu berkaitan dengan nama podcast Hajuara. Berkaitan dengan pohon gitu. Kau diceritakan. Iya begitu aja. Ya. Selanjutnya Bapak Leo, kenapa sampai mau bikin podcast? Tidak puaskah dengan cuma tahu ganda yang hampir setiap hari, baik yang secara internal orang dalam di Ara Garden maupun memang oleh teman, ise kakak adeng, om pompi, dorang teman-teman lagi baku ekor tetangga, merapat terus ke pohon ara, ganda minum kopi, tidak puas lagi di darat, mau lagi udara. Itu sih menarik juga karena podcast ini juga kan menjadi menjadi challenge untuk kita untuk belajar lagi. Konempo tu kita tetap belajar ketika. Ya, jadi itu intinya bahwa kami juga meskipun sudah di atas tahun ini saya 50 tahun. Ya, tahun ini saya 50 tahun, Bapak Leo 51 belajar, tahun. Ya, dan orang bilang kan long life education. Long life education. Jadi ini media pembelajaran kita. Lalu yang kedua, ini juga menjadi media untuk ACKE nantinya. Jadi kita bisa mengundang ACKE untuk cabang-cabang ngobrol SEO. Membagi citra. Tapi Tara perlu naik ke udara. Kenapa tidak cukup ganda di bawah pohon ara atau di Ara Garden? Apakah karena tren podcast atau ya tidak juga lah. Intinya bahwa itu kan bagi-bagi pengetahuan di TP. Tohanang itu senget. Bukan hanya untuk kita, tetapi kita bisa membagi pengalaman kita, membagi ide-ide kita kepada ACKE. Idenya saja, meskipun orang bilang kan ide itu gampang.
yang susah itu adalah eksekusi. Ya, itu gitu. Ceritanya. Mulia Kerenghom. Ya, mungkin juga dengan naik di udara kita bisa lebih terhubung juga dengan ACKE di rumah yang tidak sempat untuk gaul di darat gitu. Mungkin ada karena kesibukan di jalan atau mungkin mga ACKE di T yang karena satu dan lain hal harus jauh dari kita. Mungkin lau perbatasan lau Kalimantan, lau Malaysia, Jakarta, Ngopala, Tadang, sehingga kita masih terhubung ya. Ya, dan juga memang perkembangan zaman sekarang kan itu tuh setiap hari orang lihat HP, lelo YouTube, so daripada leloa juak sucbana, ya mungkin cari yang lebih menarik atau apa. Juak versi lokal, juak kain kilo, ya tombol kilo gitu ya. Jadi mungkin di forum ini nanti kita bisa berjumpa, berbagi secara original. Jadi kami tidak akan hadir sebagai ahli, sebagai orang-orang yang beromong melaju mese, tapi mungkin ini ruang tombol kilo di te one keliling sapo lah begitu untuk membicarakan baik hal-hal yang serius juga menyangkut kehidupan sehari-hari atau mungkin hal-hal biasa yang bisa merekatkan hubungan kita sama lain. Benar. Yang itu sih. Pelewe. Nukdahku selama kita ganda di pohon ara maupun di ara garden ini, kita omong ini mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Antartika sampai Arktik, Laung, Gerleng, Gretang, Gerva, campur begitu banyak hal yang dibahas. Nah, ketika naik ke udara ini ke podcast Haju Ara, sebenarnya mau omong apa? Kira-kira, Coy mau ngomong apa ke depan? Banyak yang bisa dibicarakan. Do icinai, banyak topik tapi mungkin kita harus batasi juga. Ya, selain karena resources kita. Selain resources kita, ya juga ya itu apa namanya kita bisa ini juga. Apa ngasang ide-ide situ boleh biar fokus biar ada hasil akhir harus dipetakan ya biar bisa diterima lah, biar bisa nganceng nuklas CKE nganceng senget atau nganceng bisa berguna lah tentang CKE semua. Dan untuk tahun ini mungkin ada ide kira-kira kita akan ngobrol dalam koridor tema apa? Ada beberapa tema nanti yang akan kami bawakan untuk ACKE semua. Nah, tema yang pertama nanti adalah sumber daya diri. Sumber daya diri. Tai boga toe tombo berat, sekarang melajunya tinggi. Sumber daya diri. Sumber daya diri apa ya? Mungkin lebih berat lagi namanya apa? Personal branding. Itu lebih berat lagi. Ya. Lebih berat lagi. Nah, tentang personal branding ini menarik rasanya untuk kita ya. Karena kadang sedih melihat keadaan di sekitar kita. ACKE ada yang mempunyai kemampuan tetapi dia tidak bisa menerjemahkan kemampuannya. Nah, dalam teori personal branding itu sendiri ada empat variabel yang menentukan siapa saya. Ya, yang pertama itu berhubungan dengan kapasitas saya. Kapasitas itu berhubungan karakter. Maksudnya karakter kalau orang biasanya senang ngomong, oh ya dia bisa menjadi seorang marketer, bisa menjadi pemasar. Itu karakter sudah yang dibawa sejak lahir. Itu yang berhubungan karakter. Yang kedua adalah skill itu kemampuan kita. Banyak yang mempunyai kemampuan tapi dia tidak bisa mengekspresikan, tidak bisa menjelaskan kemampuannya seperti apa. Atau mungkin juga dia bingung apa kemampuan dia. Ada kalau itu, ada juga gitu. Tetapi kan dalam kita berbicara dalam dunia kerja, ya banyak orang yang mempunyai kemampuan tetapi dia tidak bisa mengekspresikan atau menjelaskan kemampuannya seperti apa.
Oke, itu dunia kerja. Jadi yang ketiga adalah pengalamannya. Pengalaman ya, tapi pengalaman mungkin berbicara pada tataran di mana orang sudah bekerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Nah, skillnya dia ya paling tidak dia sudah mempunyai skill dan dia bisa menjelaskan, oh saya bisa ini dengan PD-nya. Ada orang yang punya skill tapi dia tidak pede, bisa apa? Bisa ini sedikit. Itu tidak pede. Kamuflase. Ya, nah, yang kedua itu, yang terakhirnya itu elemen yang keempat itu namanya belief. Belief itu adalah semacam motivasinya. Orang-orang biasanya kalau terjun di dunia kerja, si pemilik kerja biasanya bertanya, kamu mau bekerja di sini? Kenapa mau bekerja di sini? Kenapa kamu melamar di sini? Rita ya. Tebale. Orang kita ada yang bertanya, kenapa bekerja di sini? Jawabannya mencari pengalaman, Pak. Kalau jawabannya mencari pengalaman, langsung coret. Langsung coret, itu pasti tidak akan diterima. Nah, dalam diskusi nanti yang akan kita undang pakarnya lah, ya, yang mempunyai pengalaman di bidang kapasitas atau sumber daya diri ini, kita akan menjelaskan beberapa komponen itu, ya, tentang karakternya, tentang skillnya, terus tentang pengalamannya, dan juga tentang motivasi kita bekerja. Lo energin keren aku menjelaskan sumber daya diri. Bara mingrangan. Ya, mungkin memang ada kaitan dengan ini persoalan pemetaan pemetaan kapasitas, potensi diri, ya. Atau mengenal potensi diri juga. Memang ada beberapa faktor memang juga karena memang dia tidak tahu atau dia tidak tergali dengan baik atau memang pengetahuannya dia tidak bisa sampai sejauh itu. Betul. Saya juga kadang sebagai ibu rumah tangga kadang ngobrol dengan teman-teman di arisan atau di lingkungan. Kami sering, ya namanya ibu-ibu ya, sering ngobrolin tentang anaknya, anak, keponakan dan sebagainya. Bagaimana anak-anak itu mulanya itu sulit untuk menentukan saking banyaknya tawaran untuk memilih saya mau menuju kemana. Kebingungan itu mungkin. Nah, biasanya itu kan ada dua pertanyaan, ya. Apa yang Anda sukai dan apa yang Anda kuasai. Oke. Mulai dari situ, mulai dari dua itu. Nah, kecenderungan kita sekarang bahkan ada asi-asi di TESO atau anak-anak kita yang kuliah tetapi tidak sesuai dengan keinginannya dia. Itu sebagian dari tombos itu. Nasti Bapak Leo, nasti. Okay. Semangat bailin keren tombos sumber daya diri ya. Jadi nanti soal sumber daya diri ini nanti akan dipecah-pecah dalam beberapa materi yang sangat dekat dengan kita. Tentu saja nanti akan mudah-mudahan akan hadir teman yang sungguh paham dan juga mungkin ada anak-anak kita yang pingin mengetahui ada beberapa konsep tentang sumber daya diri mau kemana, dan ini mungkin nanti membantu untuk mereka bahagia saat belajar, bahagia juga saat bekerja. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Mungkin itu nanti sumber daya diri. Terima kasih Bapak Leven buat itu penjelasan tuh Kak. Sebenarnya cepistas di jatuh hemong saya. Jatuh hemong. Enggak. Kak, lanjut. Tema yang selanjutnya. Jadi sumber daya diri nanti akan menjadi tema pertama. Nanti kita akan bahas dalam tentu saja konteks kemanggaraian kita. Kemudian tema berikut apa Bapak Leo? Tema berikutnya pariwisata. Sepertinya sambung kalimat lanjutan. Temanya pariwisata, budaya dan ini ada tulisannya. Pariwisata budaya berkelanjutan gitu melaju no. Coba maksudmu Kak? Pariwisata budaya berkelanjutan. Yang pertama kita bahas pariwisata dulu kan. Karena kami dari arah Garden Inn biasanya setiap hari berhubungan dengan turis, berhubungan dengan pariwisata. Tapi pariwisata itu besar sekali.
Pariwisata itu sebuah industri yang sangat besar. Oke. Ya, dan industri tersebut memang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya, kan kita sudah tahu tentang SKI bahwa Labuan Bajo itu menjadi destinasi pariwisata sekarang, apalagi Labuan Bajo sebagai destinasi premium Hoga. Ya. Super premium. Super premium juga. Super premium. Oke. Ya, dan nanti di bidang ini nanti kita akan berbicara banyak tentang pariwisata. Saya sendiri akan membagikan pengalaman saya kepada ACKI semua di bidang travel agent, dan tentunya kita juga mengundang ACKI yang dari hotel, dari homestay, dari mana lagi ya? ACKI Ibu, singkul Ibu, guide mungkin. Jadi kita bisa mengundang ACKI dari yang mengelola hotel, penginapan, ACKI guide solite. Sudah kan do guide ceruten so guide ceo mangata guide sepeda, mangata guide trekking, mangasi buat guide burung. Spesifik ya, biasanya tombol guide atau pokoknya karong tamu ternyata spesifik tadi bilang ada guide. Apa tadi guide burung? Guide burung, khusus burung. ada guide yang khusus trekking itu lako-lako one sawah, one ada puar. Guide khusus perempuan mungkin ya? Kalau guide khusus perempuan belum ada sekarang ya, itu yang susah. Tapi sejauh di tempat pengalaman lain saya ada, di Labuan Bajo ada 1-2 sekarang, syukurlah ada 1-2 yang sudah ada guide perempuan. Guide perempuan ya, segmentasi sendiri ya itu ya. Ada memang segmen tersendiri di mana turis Maipe yang kelompok-kelompok yang lebih nyaman ya menggo guide perempuan. Ada yang merasa nyaman gitu. Lalu mengaku livosot guide diving, kebetulan tuh emang diving Labuan Bajo kandang shot diving itu wawai kandang ya kaeng tidak berjam-jam. Saya dengar juga, saya pernah lihat ada guide pernah ya Liang Bua itu stereotipnya kan kita kalau berwisata alaman indah mana. Ternyata kalau ke tempat semacam Liang Bua itu ada kita itu menikmati petualangan intelektual. Benar. Jadi kita ke sana itu ya tidak terlalu fokus pada keindahan alam yang seperti di Instagram itu, tetapi fokus pada pelajaran sejarah ya, itu yang ada di itu namanya di bidang di bidang pariwisata etnografi tour. Kita kan juga ada jual itu. Etnografi tour itu semacam segmen turis yang benar-benar interest di bidang budaya, sejarah dengan sejarah termasuk bahasanya juga dan juga arkeologi, tentang arkeologi. Jadi agak serius ya. Tapi itu memang lumayan serius dan perlu persiapan yang matang karena kita harus belajar banyak tentang sejarah, tentang budaya, tentang bahasanya, termasuk DNA malah. DNA manusia, Flores. Jadi petualangan intelektual ya, itu dibahas. Nanti jadi jangan terlalu ini ya. Jadi memang itu adalah pembahasan dipecah-pecah juga. Jadi nanti mungkin kalau itu terlalu tinggi juga, nanti juga ada pariwisata yang kita bahas dalam topik yang lebih ringan. Mungkin ada jenis-jenis wisata yang belum populer di sini, tetapi potensinya ada. Tapi ada juga yang itu tadi berdasarkan aktivitas guide-nya. Sekarang dibagi lagi berdasarkan bahasa. Yang sekarang kan ada bahasa Jerman, ada bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, ada bahasa Itali, dan harapannya ACKI di Tesewa anak-anak nanti bisa belajar bahasa Mandarin karena dulu kuliah atau Mandarin Labuan Bajo. Itu tentang guide-nya tadi bisa guide saja dulu itu. Itu baru guide-nya, belum tentang penginapannya. Cerutengkat sudah banyak sekali penginapan dari homestay, dari dormitory sampai ke hotel. Jadi itu sesuatu yang menarik dan semakin banyak aktivitas itu juga semakin bagus. Dan mungkin juga dengan itu jadi semacam inspirasi untuk anak-anak, pilihannya semakin banyak dan dia bisa mencari kompetensi di bidang itu yang disukainya. Kembali ke kompetensi tadi itu, jadi sumber daya diri. Berhubungan diri. Sekarang kalau mau omong budaya nanti mau omong apa? Tadi pariwisatanya sudah,
Sekarang budaya itu omong apa? Budaya ya, kita berbicara tentang budaya Manggarai ya. Ketika kita berbicara tentang budaya Manggarai, otomatis atau tidak secara langsung kita mengenal budaya kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pembicaraan itu semacam apa ya, pembelajaran untuk ASEKAIDT juga untuk generasi-generasi muda sekarang. Nah, bagaimana kaitan budaya itu sendiri dengan pariwisata? Ya, budaya itu juga tidak terlepas dari semua kegiatan apapun yang berhubungan dengan tradisi kita di Manggarai atau di Flores. Nah, budaya-budaya itu ada banyak jenis ya, ada benda dan tak benda juga ya. Kita bicara tentang tarian caci kah, atau tarian nundake kah, atau tarian apa yang dan lain-lain. Nah, nanti kita bahas lah untuk budaya. Mungkin nanti kita undang ASEKAI yang pakar budaya gitu, yang ada pakar, ada praktisi atau yang tidak merasa diri pakar tapi bisa terlihat dari jauh dia menampilkan sisi budaya. Benar. Juga untuk anak-anak yang mungkin merasa ada jarak antara budaya dengan hidup dia. Timbal balik. Makanya kan kita juga bahas tentang pariwisata dan budaya berkelanjutan. Kalimat berkelanjutan. Budaya berkelanjutan itu artinya bahwa kita berusaha supaya budaya kita itu tidak terdegradasi oleh perkembangan zaman sekarang. Dan budaya apa bahasa Manggarai degradasi? Degradasi itu bahasa Manggarainya apa ya? Apa bahasa Manggarainya? Kemerosotannya. Bahasa Indonesia itu bahasa Manggarai. Bahasa Manggarainya apa ya? Mesot. Ya, maksudnya jaga hemong atau apa? Kehilangan. Jaga moras budaya. Ya, dan berusaha agar budaya itu tetap ada dan bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Begitu. Tinggal nanti dipecah-pecah lagi ya. Jadi mungkin nanti kalau pas membicarakan itu tidak akan seserius dan seteoritis ini. Kita mungkin omong hari ini tentang mengapa ada Pantai Tua. Mungkin yang sesederhana itu ya. Kenapa cakur pakang itu lebih dari sekedar untuk mendapat uang melalui ternak. Mungkin sesederhana itulah contoh. Boleh itu sudah. Karena tadi kan beliau berapi-api menjelaskan dan sangat luhur, absurd juga sedikit ya. Jadi nanti kami yakinkan kepada ASEKAI semua bahwa ketika kita membicarakannya dalam konteks yang lebih sehari-hari akan diperingan. Toh tombo pertama. Lebih sederhana lah ya, lebih sederhana. Kami boleh sedikit gemetar jejar bolo mai jadi mereka kata rabo menggo bo hahal kata kami tombok gitu kesan. Oke. Lanjut kah? Poli 2 tema ini. Tema berikutnya apa? Tema berikutnya tadi sponsor 1 sudah ambil dia rebut pertama pariwisata budaya berkelanjutan. Yang sponsor berikutnya 2 juga harus tidak boleh kalah. Saya punya bagian. Di sini ada 2 juga, sebenarnya 1 tetapi saya pilih namanya kesehatan mental dan mindfulness. Sama-sama melaju tinggi karena sponsor 1 melaju tinggi, sponsor 2 juga harus melaju tinggi. Mindfulness. Apa kalau mindfulness Oga? Kita mulai sepertinya mulai dari kesehatan mental, Bapak Leo. Kesehatan mental. Tombodo. Lakodo. Ya, bisa. Justru karena kita tidak terlalu tahu, makanya ini dibahas. Jadi kami tidak hanya mengangkat tema yang kami paham, tetapi menjadi perhatian kami dan kami juga merasa itu sesuatu yang bolot, yang membuat pikiran ruwet. Jadi bermula dari begini juga. Sehari-hari kalau kami cuma ngobrol baik antar kami berdua, kemudian dengan warga ARA, teman-teman kami, ibu-ibu terutama, saya juga
selalu masalah yang dibicarakan. Selalu, tidak pernah, hampir jarang sekali omongan seriang apapun tidak muncul kata stres zaman sekarang. Zaman now. Zaman now. Belum lagi begini, kalau saya ketemu saya punya teman, saya omong masalah ini, stres ini, itu, saya punya teman saking bersimpatinya supaya saya terhibur, dia juga mengungkapkan stresnya dia. Jadi stres saya dijawab dengan stresnya dia, dan terjadilah stres massal. Berarti apa? Berarti stres menular kulai? Menular, saling menularkan. Bahaya. Dan selain itu juga ya tentu saja ada hampir setiap hari sekarang tuh banyak sekali tekanan. Tekanan itu entah di kerja karena kurang dapat pekerjaan atau terlalu banyak pekerjaan. Ada yang masalah yang stres karena terlalu energik, bisa juga terlalu slow. Iya, terlalu rajin dan terlalu... Ancing kolenggo stres karena tema kerja. Stres karena tema kerja, stres kalau double kerja. Pokoknya segala hal bisa jadi sumber stres. Belum lagi kalau omong masalah anak-anak yang bertumbuh dengan perkembangannya masing-masing. Anak yang awalnya manis tiba-tiba dia membangkang, jawab mamanya dengan kasar, dan dijawab balik lagi, begitu banyak stres. Dan ternyata setelah omong dengan beberapa orang yang ngerti tentang ini, ya kita tidak perlu merasa malu atau merasa ini aib untuk dibicarakan, karena ini bagian dari hidup, tetapi tidak perlu terlalu diperjuangkan sendiri, harus dibicarakan bersama. Siapa tahu bolotnya itu bisa dipecahkan bersama-sama. Jadi merespon stresnya orang tidak dengan stresnya dia juga. Mungkin nanti kita perlu hadirkan orang yang berarti bijaksana aku apa itu apa mingkaku saya ya tombol. Memang ini saya kira ini hal yang sangat penting ya, karena siapa sih yang tidak ada menderita kesehatan mental, mungkin karena sebutannya kesehatan mental. Jadi bisa kita semua ini berpotensi lah kodo dan tombodo. Bapak. Itu sudah berat. Tapi menarik untuk kita ketahui bersama tentang mindfulness tadi itu. Itu di tombol mindfulness. Bukan mindfulness. Mindfulness memang bagian dari kesehatan mental. Tapi masih omong seputar kesehatan mental tadi. Kenapa kita di kondisi baik-baik saja kok gampang sekali cemas. Apalagi sekarang hampir semua orang omong sakit lambung, sakit migrain. Terus ada orang yang bilang lagi sakit karena pikiran, ya putar-putar di situ, tetapi mungkin kita perlu membicarakannya, sebagai Tombo Kilo, sebagai warga Manggarai. Tombo serius, kayaknya ini serius nanti. Yang menarik. Karena Neka Ketarabo, sekarang juga kami sebagai orang tua kita saya juga omong tentang bunuh diri di mana-mana ini bikin apa juga, bikin rantang. Karena orang yang dulunya kita anggap dia dari keluarga ya baik-baik, dididik baik-baik, lingkungan hidup yang baik-baik lah, tapi kejadian juga. Jadi mungkin Bapak Leo nanti kita akan menghadirkan teman kita yang pakar atau juga sudut pandang lain dari sisi mungkin anak-anak kita atau dari pengalaman orang yang pernah mengalami masalah kesehatan mental dan bersedia membagikannya. Nanti kita akan bahas itu. Baiklah, oke. Masih mindfulness ada. Mindfulness lagi yang lain ya. Tadi memang mindfulness ini bagian dari tadi Bapak Leo yang hahal, sekarang saya yang hahal. Iya, Bapak Leo. Mindfulness bagian yang apa tadi itu, yang karakter ya, kesehatan mental itu yang ini juga ya. Bagian dari mindfulness juga kan? Engkau melajun. Mindfulness bagian dari kesehatan mental. Tara dipisan karena nanti diarahkan untuk latihan praktis. Jadi sedikit mungkin nanti ada teman-teman yang punya pengalaman, jika kita terserang contoh, jika kita terserang panik, misalnya besok mau ujian, tiba-tiba badannya berkeringat, atau seperti saya dulu, saya takut sekali naik pesawat. Ketika
kemudian hari ada yang mengajarkan. Ketika sudah seperti itu berhadapan dengan diri sendiri, triknya bagaimana? Atau misalnya mau lamar kerja atau kita sudah siap gas mau pukul anak, mau keluar kata mutiara, harus ada teknik untuk menyelamatkan situasi yang bisa menghancurkan. Pengendalian diri ya. Ya, detailnya nantilah di konsep. Ya. Kita lanjut ke mindfulness juga ya, sambung dikit mindfulness. Mindfulnessnya ya segitu-gitulah. Segitu-gitulah nanti dipecah juga dalam pembicaraan yang lebih ringan, tentu lebih. Nanti silakan teman-teman juga bisa menulis, memberi masukan kira-kira hal-hal apa yang sangat perlu untuk dibicarakan dalam konteks ini ya. Tadi ada satu yang lupa, yang ekonomi kreatif. Boleh hop dita apa leo kan tombol. Baiklah ekonomi kreatif bagiannya Bapak Leo sehingga dia mau rebut dengan cepat. Tidak mindfulness semua berhubungan, semua bidang ini berhubungan. Benar ya Bapak Leo. Ya tuh kadang-kadang cepat lupa. Mindfulness ini juga memang latihan untuk karena saya sendiri punya perhatian dalam tumbuh kembang anak. Mindfulness ini ada juga latihan penting untuk anak nanti untuk bisa fokus, untuk lebih mengimbangi efek dari era gadget ini. Kemudian dia lebih tenang dan otomatis nanti terhubung dengan aspek-aspek kecerdasan yang ada dalam dirinya. Kembali ke sumber daya lagi nanti. Jadi kami berusaha tema-tema ini baku peluk. Berhubungan satu sama lain lah. Jadi nanti mindfulness, kesehatan mental itu nanti pasti ada kaitan dengan ekonomi kreatif. Mungkin nanti di pariwisata ada nanti omong khusus tentang ini, tentang wellness tourism. Kalau pariwisata ya ada wellness tourism dan itu lagi-lagi tren sekarang kan nanti kita bicarakan. Dalam konteks kesehatan mental. Dan yang terakhir ini ada tema yang akan kita bicarakan. Kembali ke Bapak Leo, ekonomi kreatif. Apa ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif ini ekonomi kreatif. Apalagi yang lain? Ada tempat tisu, ada apa? Itu ada tempat dari Welengga tisu. Ini dari Welengga. Atau mungkin Roboso Musimai. Ada banyak sekali ekonomi kreatif yang muncul belakangan ini dan semakin banyak hadirnya ekonomi kreatif akan semakin membantu perekonomian kita. Ya makanya kita memang didorong untuk membangkitkan aktivitas-aktivitas itu. Ya jadi harapannya seperti itu. Ya ada banyak banyak ekonomi kreatif ya yang ada di Ruteng sekarang kan sudah lumayan ya. Ada yang kopi, ada yang apalagi tenunan songke, ya termasuk fotografi, apalagi wedding organizer. Itu sesuatu yang bisnis kuliner juga. Itu sesuatu yang luar biasa untuk ekonomi kita. Bahkan sanggar tari sekarang. Sanggar tari juga sudah lama kan, sudah sangat tari. Ya, jadi banyaklah hal yang menarik. Ada hal-hal tertentu yang kita menganggap ini tidak terlalu menarik, tapi sekarang malah itu sesuatu yang menjanjikan. Ya kreativitas anak-anak muda sekarang sudah mulai bertumbuh ya, seiring dengan perkembangan pariwisata kita. Jadi pariwisata, ekonomi kreatif, kesehatan mental, sumber daya diri. Paling tidak tahun ini kita berupaya untuk membicarakan ini sambil kita juga tunggu pendapat dari ACKE di rumah. Baik ACKE semua, sebelum kita berbicara tentang topik-topik apa yang kita obrolan di podcast ini, kita lihat beberapa foto berikut. Ada foto orang lagi duduk di dalam rumah adat. Itu ada lagi foto sawah. Kalau tidak salah ini di Lingko Mangkok ya. Lingko Mangkok itu yang di ujung bandara. Lalu ada foto apa lagi? Oh ya, foto Danau Ranamese. Danau Ranamese, ACKE semua Danau Ranamese adalah tempat favorit kami. Kami hampir setiap bulan ke Danau Ranamese.
ya. Ini muncul juga ada diagram ini Bapak Leo, ada. Oh iya, diagram Ikigai namanya, diagram Ikigai. Ya. Dan yang sebelahnya ada tulisannya jendela Johari. Jendela Johari. Ya, nanti mungkin itu ada kaitan dengan tema kita. Terus ada lagi tuh, ada foto-foto aktivitas Tiara Garden, ada yoga, ada apa itu meditasi. Nah, itu ada foto peluk pohon. Ada foto peluk pohon juga. Ada juga foto orang lagi dedang. Dedang, ya. Okay. Nanti mungkin ini hanya gambaran sepintas tentang beberapa aktivitas yang akan kita bicarakan dalam podcast ini. Leven, ganda detail. Baru perjumpaan pertama sudah banyak yang dibicarakan, sudah cukup seru ya. Dan saya kira sudah lebih dari 40 menit ini Bapak Leo. Ya, kita cukupin aja lah untuk sesi pertama ini. Ya. Jadi untuk Ndema, ACKE, Toa, Anak, Geong, Inang, Amang, Ipar di mana saja berada. Terima kasih banyak untuk perjumpaan perdana kita dan sekali lagi mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di waktu-waktu di podcast yang akan datang. Sambil kita cakur pakang, nyetrika, rebahan mungkin ya Bapak Leo ya. Pokoknya sambil beraktivitas ya. Di rumah. Apapun aktivitas kita. Di rumah. Ya. Dan untuk ini kami mengucapkan banyak terima kasih tabe momang oneme ami porong sehat sanggen taung semangat dan selalu penuh harapan. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya dalam podcast Haju Ara, berbagi kisah inspiratif di bawah pohon ara.